tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya melawan dari segala bentuk penjajahan demi sebuah kemerdekaan yang berdaulat. Namun, di masa yang telah merdeka ini, perjuangan masih tetap dilakukan untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Dan pejuang itu adalah guru didik, pejuang yang kita kenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Besok saya akan berkunjung ke desa Dempo Barat untuk bertemu Pak Bunali. Allahu Akbar. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin semua orang lupa atau pura-pura lupa bahwa selain orang tua di rumah yang mendidik kita, ada peran guru yang hebat dalam membentuk jati diri kita. Selain ilmu pendidikan yang mereka berikan sejak dini, mereka juga layaknya orang tua kita yang membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Dari sekian banyak para pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah Pak Bunali, seorang guru yang tinggal di desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur. Sambut mentari pagi, ku hirup udara segarnya. Oh indahnya hari ini, embun sejuk menyapa. Anugerah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Pak Bunali adalah seorang guru honorer yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Pak Bunali adalah lulusan S2 yang sudah sekian tahun mendedikasikan hidupnya sebagai pendidik, di mana tetangga dan orang-orang di sekitarnya lebih memilih menjadi TKI dengan penghasilan yang menjanjikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, sebelumnya saya numpang tanya, Bapak kenal sama Bapak Bunali? Ini kira-kira Pak Bunali yang mana ini ya? Ini Pak, saya perlu sama Pak Bunali yang mengajar di Al-Falah. Oh, yang mengajar di Iya. Al-Falah. Iya, biasanya jam-jam segini dia insya Allah ada di sekolah. Kalau begitu boleh saya antar? Boleh Pak? Oh iya. Terima iya, kasih iya. Pak. Iya.
Bagi Pak Bunali, menjadi pengajar adalah panggilan jiwanya. Harusnya, dengan gelar S2-nya, Pak Bunali punya kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat yang lebih baik dari segi jabatan maupun penghasilan. Termasuk kata apa termasuk kalimat? Kata. Kenapa termasuk kata? Karena mengandung. Apa artinya? Karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi seorang yang bersifat fiksi. Arti karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi manusia disebut Waalaikumsalam. Pak Bunali, Ya. ini saya ngantarkan Ibu. Oh, Mbak kasih. Cintanya. Oh iya. Cintanya pengen ketemu. Ya. Oh ya, silakan duduk dulu, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Oh ya. Kalau begitu saya langsung pamit Pak Bunali. Iya, silakan, Pak. Di tengah kehidupan yang telah merdeka ini, kadang peran pahlawan tanpa tanda jasa seperti Pak Bunali ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat kita. Padahal, dari seorang guru terbentuklah mulai dari seorang presiden sampai rakyat jelata. Kemudian kalian merangkum materi tentang materi novel. Caranya mencari makna, mencari konsep, mencari proses. Lintas kurikulum itu atau lintas materi, inti atau hasil analisis novelnya. Yang kalian analisis apa termasuk novel roman, lintas kurikulum atau lintas materi? Resensi. Apa resensi itu? Meninjau kembali tentang kekurangan dan kelebihan novel yang diteliti. Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Oke? Setelah dianalisis apa? Lintas kurikulum. Lintas kurikulum itu Berarti itu ya Pak, antara siswa putri dan putra itu apa beda? ya memang dipisah, tidak boleh. Kalau yang putri di bagian sana, di bagian timur, putra di bagian. Oh iya Bapak, alasan Bapak mengajar itu apa sih Pak? Saya turut bertanggung jawab atas perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya hanya untuk memerdekakan bangsa. Maka dari itu tujuannya tidak ada lain hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pengabdian saya mengajar di lembaga ini, mudah-mudahan termasuk amal jariah untuk beliau untuk memperjuangkan perjuangannya yang telah bersusah payah memerdekakan bangsa. Pak Bunali mulai ngajar di sini mulai tahun berapa? Saya mulai mengajar dari tahun 2002 Tahun 2000. sampai sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus untuk motivasinya menjadi seorang guru itu apa ya Pak? Ya, yang memotivasi saya itu adalah latar belakang pendidikan saya. Memang pendidikan saya itu S1 juga pendidikan, S2 juga pendidikan. Sebuah pendidikan. Kalau boleh tahu S1-nya di mana? Di Surabaya, Surabaya. di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Terus lanjut dengan Ya, S2. S2-nya juga di Universitas kita. Terus untuk dukungan keluarganya Bapak seperti apa? Ya, alhamdulillah. Keluarga saya sangat mendukung sekali. Artinya dia bangga kalau saya itu mengajar, bangga. Karena waktu saya punya anak satu itu, malah dia yang memberikan motivasi saya untuk melanjutkan S2. Masya Allah. Berarti sudah ada dukungan dari Ya, ibu ya. Apa dengan gelar S2-nya Bapak itu Bapak tidak ingin melanjutkan menjadi seorang dosen atau kerja di luar negeri? saya sudah enak dan nyaman di pendidikan. Tapi belum gelisah untuk pindah profesi, belum gelisah. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah.
Jadi kira-kira Bapak itu sampai kapan ya untuk menjadi profesi seorang guru? Kalau saya masih dipercaya, saya tetap ingin mengabdi. Pernah nggak sih Pak, Bapak tuh ditawari untuk kerja di luar kayak gitu, seperti ke luar negeri kayak gitu? Pernah. Ya, pernah ditawari ke luar kota juga pernah. Bahkan saya waktu ditawari di luar kota itu jaminannya sangat lebih dari standar itu. Saya mau digaji 5 juta per bulan, terus disiapkan perumahan, terus kalau bertahan mengabdinya di sana sampai 4 tahun, saya gratis S2. Pernah ditawari seperti itu. Ya, kalau dipikir nominalnya ya bisa jadi, tapi kan saya berpikiran, beranggapan, dan saya yakini bahwa yang menjamin itu bukan finansialnya, tapi keberkahannya. Karena saya juga percaya bahwa rezeki itu yang terlihat dan yang tidak terlihat jauh lebih banyak yang tidak terlihat. Kan kalau masih dulu itu, kalau masih belajar itu kan ada ayat yang menjelaskan seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu bikulli shay'in qadir. Jadi sebenarnya siapapun ini sebenarnya bukan pada usahanya, bukan pada hal lainnya, tapi pada tawakalnya. Kalau lebih besar tawakalnya, maka dapatnya lebih besar. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa banyak kurangnya dari apa yang dia dapat, berarti yang perlu dikoreksi itu adalah rasa tawakalnya. Itulah keberkahannya iya, Pak ya. Dan disitulah ada keberkahan. Masya Allah, sungguh luar biasa Bapak ya. Iya. Terus ke depan untuk harapannya Bapak itu apa? Harapan saya tetap istiqomah. Istiqomah dalam mengajar. Istiqomah dalam mengajar dan juga kuat menguatkan rasa tawakal itu. Karena kuncinya kalau saya istiqomah dan tawakal, apa yang saya sampaikan terhadap murid, terhadap peserta didik, ini pasti lebih mudah untuk diserap dan jauh lebih mudah untuk bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan aktivitas saya, mulai saya mengabdi di sini sampai sekarang atau nanti ke depannya, mudah-mudahan masih banyak umur, masih penuh barokah kita tetap mengabdi di sini. Ya mudah-mudahan anak-anak yang belajar itu mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Oh iya, boleh nggak Pak saya kenalan sama Ibu Di untuk rumah? berkunjung ke rumahnya Oh, Bapak? sangat boleh sekali. Ayo. Yuk. Tanpa hingar bingar, merasakan bahagia tanpa ada batasnya. Cukup aku di sini tanpa hingar bingar, bersyukur kepadanya dengan apa yang ada. Tak pernah berhenti mencoba untuk hadirkan segala impian. Serahkanlah segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Cukup aku di sini, tanpa hingar bingar, ku rasakan bahagia tanpa ada batasnya. Cukup aku di sini, tanpa hingar bingar, bersyukur kepada
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Ini ada Mbak Sinta mau kenalan. Bu Sinta. Ya, ya. Silakan. Ya. Makasih. Ibu dari mana? Saya dari Jakarta, Bu. Oh, dari Jakarta. Bapak. Dimakan dulu. Iya, iya, terima kasih. Itu. Oh iya, saya lupa. Ini nggak dituang ini tehnya. Air ya. Ini silakan. Iya, terima kasih. Mari, Bu, Pak. Mari. Silakan. Ini keadaan di sini kayak Sudah gini. cukup, Bu. Sudah cukup. Silakan, Din. Ibu, anak-anak kemana ya kok saya nggak lihat dari tadi? Oh, itu yang lebih tua itu lagi sekolah madrasah. Terus yang kecil itu main di sana. Biasanya aktivitas Bapak setelah ini kemana? Ya, aktivitas saya setelah dari sekolah saya ke sawah, ke ternak. Emang sudah ada tempat ternaknya di sini? Ada. Dan, Kalau di sawahnya itu sejauh nggak dari rumah Bapak? ya agak jauh, lumayan lah. Tapi nanti boleh kan saya ikut Bapak Tapi di sawah? nggak apa-apa, mau tak jalannya? Tidak apa-apa, Oh, pengalaman juga. oh iya, boleh nanti. Oke. Ibu, dengan cara apa Ibu memotivasi Bapak untuk menjadi guru honorer? Kalau motivasi Bapak dengan menjadi guru honorer itu dengan cara ya sebagai istri cuma mendoakan saja, terus apa ya, memberi dukungan, motivasi seperti itu. Cuma seperti itulah. Apa sih yang Bapak yakinkan kepada Ibu dengan profesinya sebagai guru? Alhamdulillah ya, meskipun Bapak itu jadi guru honorer ya melalui apa itu namanya, sampingan juga, pekerjaan sampingan semuanya sudah tercukupi alhamdulillah begitu, kebutuhan terutama kebutuhan anak-anaknya semuanya itu alhamdulillah gitu. Pak, ini loh. Cece. Oh, kira ya apa? Ini celurit. Oke. Yuk, masih. Biasanya berapa lama Pak panennya kalau kayak gini? Tembakau ya? 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan bisa Ini panen. Berarti prosesnya ini lama ya? Dari masa tanam sampai panen. Ya, Pak, gimana Iya. caranya Bapak membagi waktu ya? Kan ini pekerjaannya Bapak itu sehari-hari padat banget. harus pinter ngatur waktunya. Berangkat sekolah kan jam 6:30. Kayak untuk nyiram-nyiramnya ini berarti dibagi waktu dong? Iya, gitu. setelah sholat isya saya nyiram. Berarti malamnya? Iya, malamnya untuk nyiram saya. Nyiram. Iya. Bangun kadang kalau sempat itu bangun subuh itu setelah sholat subuh Langsung ke? saya ke ladang nyiram, airnya yang turun ini. Yang kan kalau disiram ini kan apa? Biasanya nih nyiramnya berapa kali Pak? 1 hari sekali. Setiap hari lah, setiap hari ya, Jadi setiap hari. habis ngajar gitu Bapak? Setiap Langsung hari. ke ladang? Ya, Atau sebelum ngajar gitu langsung ke ladang? bisa sebelum, tapi tidak full. Tidak full. Cukup aku di sini tanpa hingar-bingar. Ku rasakan bahagia tanpa ada batasnya. Cukup aku di sini tanpa hingar-bingar. Bersyukur kepadanya dengan apa yang ada. Tak pernah berhenti
segala impian. Serahkanlah segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Cukup aku di sini tanpa hingar bingar. Ku rasakan bahagia tanpa ada batasnya. Cukup aku di sini. Semoga kelak anak-anak ini menjadi manusia-manusia hebat dan tidak akan pernah melupakan jasa orang-orang yang telah mendidik mereka. Gurulah yang membantu mereka untuk menemukan siapa dirinya, mengajarkan mereka kebaikan-kebaikan bagi manusia lainnya. Bagi Pak Bunali, mendidik adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Mengajar itu penting, bukan yang penting mengajar. Artinya itu penting, bukan yang penting mengajar. Ya. Jadi banyak yang menganggap oh yang penting ngajar, ya pergi dan pulang kan begitu. Padahal kita sebagai guru itu harus Seharusnya bukan hanya belajar caranya mengajar, tetapi bagaimana cara belajarnya yang penting. Bagaimana cara belajar yang baik, bukan hanya cara mengajar yang baik, tapi kalau bagaimana cara belajarnya, jadi lebih masuk ke emosional siswa. Jadi bagaimana cara membaca karakter siswa terlebih dahulu, bagaimana situasi dan kondisi di kelas, bagaimana melihat perawaan siswa, apa sudah siap menerima pelajaran atau masih belum menerima, itu harus dilihat dulu. Makanya harus dibuat enjoy dulu, bagaimana ini disapa. Ya terutama saya mendoakan keluarganya dulu. Terus yang membuat Bapak betah mengajar itu apa sih Pak? Kok sampai detik ini tuh Bapak tetap mengajar seperti itu? Walaupun banyak kegiatan lain misalnya. Iya. Ya yang pertama saya memang sudah berijtihad untuk menjadi seorang pendidik. Yang kedua karena dukungan keluarga. Yang ketiga dan seterusnya ya karena dukungan lingkungan di madrasah. Baik kepala sekolah, teman-teman guru, semuanya mendukung dan Jadi Bapak tambah semangat ya udah oh iya tambah semangat. bertahan menjadi seorang guru. Masya Allah. Iya. Sungguh luar biasa ya Pak. Oh iya, menurut Bapak pahlawan tanpa tanda jasa itu apa sih Pak? Tolong dijelasin ya. Ya sebenarnya malu kalau saya harus menjawab hal seperti itu. Tetapi kenapa? Karena ya saya posisinya sebagai tenaga pendidik. Nah, tapi saya kalau boleh menggambarkan itu ibarat matahari. Jadi matahari menyinari bumi ini kan tak harap kembali kan. Jadi kira-kira seperti itulah bahwa pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah seorang pendidik yang bisa memelihara keikhlasannya. Bukan hanya bisa ikhlas, tetapi bisa memelihara. Kalau hanya ikhlas, pasti semua orang itu bisa ikhlas. Tetapi enggak, maksudnya saya misalnya memberi sesuatu terhadap orang lain, itu bisa ikhlas. Kalau hanya satu kali, kalau terus-menerus memberi, kalau tidak dipelihara keikhlasannya pasti hambar. Jadi yang terpenting itu menjadi guru, menjadi pahlawan tanpa tanda jasa itu ya harus pandai memelihara keikhlasannya. Kemudian perasaan apa yang mendorong agar tetap ikhlas? Ya harus yakin bahwa takaran rezeki itu tidak dibatasi oleh usahanya sendiri, tidak dibatasi oleh karirnya. Itu loh. Kalau hanya rezeki itu terbatas pada usahanya, justru yang paling banyak dapat tanda jasa itu kuli. Siang malam bontang-banting kerjanya berat, ya kan? Tapi kan belum tentu juga. Itu.
Karena hakikatnya itu tidak mungkin ada orang yang bisa ada yang bisa mengembalikan atau bisa membalas kecuali Tuhan yang bisa membalas. Oh, Bapak ngambil airnya di sini. Iya, ini Banget ya, Pak. lumayan. Ini dia angkat ya, Pak. Kok mau dibawa ke atas? Boleh, saya tak siapin motor dulu. Ayo. Pak, berat banget, Pak. Aku nggak kuat, iya. Bapak aja. Nggak bisa. Ini. Bapak aja yang bawa ya. Berat banget itu. Enggak kok. Kan berat banget. Kira-kira kuat nggak sepedanya? Rembulan akan selalu mencumbu jika engkau bisa merasa bahagia. Rembulan akan selalu mencumbu jika engkau bisa menjadi setia. Mana lagi yang engkau dustakan? Bukti apa lagi yang engkau perlukan? Tugas kita hanya untuk merawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru merupakan seseorang yang layak dijadikan sebagai panutan atau uswatun hasanah karena sifat-sifat luhur yang dimilikinya. Sehingga karena pribadi mulia yang melekat pada dirinya, menjadikan kedudukan seorang guru adalah kedudukan yang mulia dan dihormati oleh semua kalangan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Terima kasih tak terhingga untuk para guru yang telah berkorban waktu dan pikirannya demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian memang manusia hebat. Menatap pelangi di ujung sana, ku curahkan satu hati untuknya. Belayan angin yang memanjakannya membuatku lupa segala rintangannya. Tak pernah berhenti mencoba untuk hadirkan segala impian. Serahkanlah segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Cukup aku di sini tanpa hingar-bingar, ku rasakan bahagia tanpa ada batasnya. Cukup aku di sini tanpa hingar-bingar, bersyukur kepadanya dengan apa yang ada. Tak pernah berhenti mencoba
segala impian. Serahkanlah segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Cukup aku di sini tanpa hingar-bingar. Ku rasakan bahagia tanpa ada batasnya. Cukup aku di sini tanpa hingar-bingar. Bersyukur kepadanya dengan apa yang ada. Tak pernah berhenti mencoba untuk hadirkan segala impian. Serahkanlah segalanya kepada Yang Maha